Bab 126. Aku terlalu baik dengan kalian. Sebagai perbandingan, Mario memang lebih banyak bertingkah. Dia memang merupakan master ahli sihir barat daya, meskipun dia sudah memasuki tahap Grandmaster, namun dia tetap lebih banyak mengandalkan ilmu sihirnya. Namun trik Erikin terlihat sangat sederhana. Setiap kali, dia hanya memberikan satu pukulan, tetapi hanya dengan satu pukulan, dia mampu mengalahkan ilmu sihir tinggi milik Mario. Sialan, ternyata monster besar ini benar-benar sangat menakutkan. Seseorang di kerumunan berteriak, "Jangan-jangan dia telah menggunakan efek khusus, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Aku kira dia adalah dewa." Tidak bisa dipungkiri, teknologi zaman sekarang benar-benar sangat bagus, efek khusus ini terlihat sangat nyata. Mendengar apa yang dikatakan orang-orang, Mario memuntahkan darah lagi. Apa pula efek khusus? Mario melontarkan kata-kata itu dengan susah payah. Erikin memandang Mario dengan merendahkannya, kemudian berkata dengan dingin, "Apakah tidak baik menetap di kota J? Mengapa kamu harus mencari masalah denganku?" Mario sudah ketakutan saat ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Erikin, mohon ampuni aku bersedia menyerahkan kediaman Xuan Min kepadamu." Kediaman Xuan Min memiliki ilmu sihir kelas atas yang tak terhitung jumlahnya, yang pasti akan membuatmu menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, di dalam sana juga masih ada banyak pil mujarab tersembunyi. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Oh, masih ada pil mujarab? Mata Erikin berbinar. Apakah itu pil penambah energi? Bukan, itu adalah pil mujarab yang lebih berharga berlipat-lipat dari pil penambah energi. Mario berkata dengan putus asa, "Aku akan memberikan semuanya kepada kamu, hanya meminta kamu untuk tidak menghabiskan nyawaku." Erikin menyentuh dagunya dan mengangguk sedikit, "Terima kasih telah memberiku berita ini, jangan khawatir, aku akan pergi ke kediaman Xuan Min dalam beberapa hari ke depan." Wajah Mario berubah, dia berkata dengan marah, Kamu benar-benar tidak tahu malu. Biarpun mati aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Erikin mencibir, lalu dia mengangkat kepalan tangannya dan membantingnya dengan keras pada kepala Mario. Setelah terdengar suara, pukulan tersebut langsung menghancurkan kepala Mario beserta dengan kerohaniannya menjadi berkeping-keping. Ketua generasi muda meninggal begitu saja di kota F. Erikin ini benar-benar tidak gampang. Yudi mengerutkan keningnya, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Mengapa aku selalu melihatnya hanyalah sebagai seorang master kekuatan batin? Mungkin dia memang jenius. Evelyn tersenyum mengatakannya. Hanya ada satu kemungkinan untuk menyembunyikan kekuatan, yaitu memiliki kekuatan yang lebih hebat berlipat-lipat dari lawan, hingga membuat lawannya sama sekali tidak bisa melihat kekuatan yang sebenarnya. Tapi Erikin jelas tidak mungkin bisa melakukannya. Bubarlah. Kimi Feng menghela napas, melihat dari penampilan Erikin, keluarga Feng mungkin tidak akan bisa menjadi lawannya. Tunggu. Pada saat ini, Danish Feng menggelengkan kepalanya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Ayah, Mario ini mungkin tidak sekuat yang kita ketahui. Jika aku yang bertarung, mungkin aku juga bisa mengalahkannya." "Apa maksudmu?" Wajah Kimi Feng sedikit berubah. Danish Feng tersenyum ringan, "Aku berkata, semua reputasi Mario itu palsu. Dia sebenarnya tidak memiliki keterampilan sebagai Grandmaster. Terlebih lagi, kekuatan batin Erikin sudah kosong, saat ini aku bisa membunuhnya dengan mudah." "Tidak." Kimi Feng berkata dengan cemas, "Danish, kamu satu-satunya harapanku untuk keluarga Feng sekarang. Jika terjadi sesuatu padamu lagi, keluarga Feng benar-benar akan hancur." "Apa yang ayah takuti?" Danish Feng mendengus pelan, "Sudah kukatakan, dia bukanlah lawanku." Kimi Feng masih ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dengan jentikan jarinya, Danish Feng melemparkan koin ke Erikin. Koin ini mengandung energi internal, kecepatannya sangat cepat sehingga seolah-olah menembus udara. Bam! Erikin mengangkat tangannya dan meraih koin itu. Dia melihat ke arah Danish Feng dengan tatapan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Aku benar-benar terkagum dengan kekuatan Tuan Qin." Danish Feng berkata sambil tersenyum, "Aku mendengar bahwa keluarga Feng sangat menghormatimu sekarang,
tetapi aku memang sangat membanggakan diri sejak kecil, tidak ingin berada di bawah level orang lain. Senyuman tipis tergantung di sudut mulut Eric Qin, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat ini, Kimi Feng tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Danish Feng dengan cepat keluar dari kerumunan. Dia berkata dengan sangat elegan, "Aku akan memperkenalkan diriku dulu, aku tahu, kamu adalah putra sulung dari keluarga Feng, Danish Feng." Eric Qin akhirnya berkata, "Dan baru saja menerobos ke Grandmaster belum lama ini, kepulanganmu ke Provinsi Binzu kali ini atas perintah gurumu, bukan?" Danish Feng tercengang dan mengerutkan kening, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Kimi Feng yang berada di samping sudah pucat dan berteriak panik, "Danish, cepat kembali." Jelas sekali, alasan mengapa Eric Qin mengetahui hal ini adalah karena tanda yang tertinggal di dahi Kimi Feng. Oleh karena itu, percakapan antara Kimi Feng dan Danish Feng juga diketahui oleh Eric Qin. Dan setelah mengetahui rencana kedua ayah dan anak ini, dia masih menunggu Danish Feng beraksi, maka sangat jelas Eric Qin memiliki kemampuan untuk membunuh Danish Feng. "Danish, cepat kembali dan minta maaf pada Tuan Qin," teriak Kimi Feng putus asa. Dia adalah direktur dari perusahaan Feng, mengapa dia bisa berada di sini? Seseorang mengenali Kimi Feng dan langsung berbisik, "Direktur dari perusahaan Feng. Keluarga Feng ini adalah penguasa di kota X. Sepertinya mereka dan Tuan Qin punya dendam." Semua orang mulai berdiskusi, Kimi Feng semakin cemas. Dia melangkah ke udara dan berdiri di depan Eric Qin, melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Qin, saya telah menyadari kesalahan saya sendiri, saya harap Anda bisa mengampuni anak saya." Eric Qin mencibir, "Memangnya kamu kira aku tidak tahu apa isi pikiranmu itu? Ingin mencari kesempatan untuk membunuhku kan?" Kimi Feng terkejut, dan berkata dengan ketakutan, Aku terlalu ceroboh. "Kecerobohanmu harus dibalas dengan hukuman setimpal," kata Eric Qin dingin. "Ayah, kamu tidak perlu berbicara omong kosong dengannya." Danish Feng mendengus ringan, "Setelah aku membunuhnya, keluarga Feng akan tetap menjadi penguasa Provinsi Binzu." "Diam." Kimi Feng segera menamparkan wajah Danish Feng. Danish Feng menutupi wajahnya, ekspresinya berubah menjadi datar. "Tuan Qin, saya jamin, seumur hidup saya tidak akan memiliki pemikiran seperti itu lagi. Saya mohon maafkan saya untuk sekali ini," kata Kimi Feng dengan tubuh yang gemetar. Eric Qin mengangkat kepalanya dan mendesah dengan suara rendah, "Kesalahan terbesar aku adalah terlalu baik kepada musuh. Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku melihat kemampuanmu seperti apa." Danish Feng berteriak, kekuatan batinnya tiba-tiba melonjak, gayanya sebagai seorang Grandmaster seketika menyebar. "Grandmaster lagi." Ekspresi Yudi seketika berubah. "Kenapa ada begitu banyak Grandmaster di Provinsi Binzu? Mungkinkah mereka juga datang karena Raja Obat? Terimalah kekuatanku." Danish Feng berteriak, mengepalkan kekuatan batinnya dengan tinjunya dan melintas di wajah Eric Qin. Danish Feng menggunakan seluruh tenaganya pada pukulan ini dengan maksud ingin mematikan Eric Qin dengan satu pukulan, juga demi membela keluarga Feng. Tinju itu seperti bola meriam, mengeluarkan suara yang sangat menakutkan menyerang ke arah Eric Qin. Dalam sekejap, udara juga seperti dihancurkan, penonton di sekeliling juga terkejut hingga memuntahkan darah segar. Kekuatan yang sungguh menakutkan. Yudi berkata dengan heran, pukulan ini mungkin telah menggunakan seluruh kekuatan batin Grandmaster. Evelyn juga sedikit khawatir. Dia tanpa sadar memandang Grandmaster keluarga Siang yang bersembunyi di kegelapan, dengan tujuan untuk menghalanginya. "Matilah." Danish Feng meraung lagi dan lagi, tinjunya melayang dalam sekejap. Bam! Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Eric Qin mengangkat telapak tangannya dan meraih tinjunya dengan mudah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.